Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu pengetahuan alam. Dari bab 1 adalah cara memahami sains adalah dengan metode pengamatan. Cara melakukan metode pengamatan ialah: pertama, merumuskan masalah; kedua, mengumpulkan data; ketiga, menyusun hipotesis; keempat, melakukan percobaan; kelima, membuat kesimpulan; dan keenam, menguji ulang percobaan. Merumuskan masalah adalah mengamati latar belakang pada sains. Mengumpulkan data adalah mengamati informasi pada sains. Menyusun hipotesis adalah mengamati dugaan dari keseluruhan informasi pada sains. Melakukan percobaan adalah menguji dugaan pada sains. Membuat kesimpulan menjelaskan keseluruhan informasi. Menguji kesimpulan menguji kembali kesimpulan informasi. Variabel adalah titik uji untuk melakukan percobaan. Variabel kontrol, faktor yang membuat sama persis dan terkendali, dibuat seragam dan hasilnya terjamin. Variabel bebas adalah faktor yang dibuat bervariasi untuk menemukan jawaban secara pemikiran tujuan kita. Variabel terikat adalah variabel gabungan antara kontrol dan bebas yang saling bekerjasama. Variabel pengganggu, faktor yang membuat respon berbeda. Kita masuk ke bab 2. Pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan mengukur yang termasuk ke dalam memahami pengamatan yang dilakukan menggunakan alat ukur. Besaran pokok. Besaran pokok yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7. Ada massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Satuan adalah standar ukuran suatu besaran. Satuan dibagi 2. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku contohnya adalah cm, inci, dan lain-lain. Satuan tidak baku contohnya adalah hasta, jengkal, depa, dan kaki. Sistem internasional atau SI adalah sistem satuan yang digunakan secara internasional. Alat ukur panjang seperti mistar, jangka, sorong, mikrometer, skrup. Alat ukur massa, neraca tuas, neraca sama lengan, dan neraca analitis. Alat ukur waktu adalah jam dan stopwatch. Masuk ke bab 3. Abiotik. Abiotik adalah faktor lingkungan di suatu tempat. Biotik adalah makhluk hidup yang berada di suatu lingkungan. Ekosistem, interaksi komponen abiotik dan biotik di suatu tempat. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman yang ditimbulkan di antara makhluk hidup yang berbeda jenis. Jenis atau spesies, individu yang mempunyai persamaan secara anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dan sesamanya, atau interhirdinasi, yang menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri agar mempermudah dalam mengenali. Urutan takson tertinggi dan terendah adalah kingdom, divisu, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.